Halo, selamat siang semuanya. Hai. Eh, Terima kasih yang udah join dalam IG Live Inspirasiku, The Wellness Movement kolaborasi dari Idearan dan Siaga. Ini adalah salah satu ajang buat kami kita berkumpul dalam ajang versi online untuk para komunitas dari komunitas manapun di masa pandemi corona ini. Dan saya rasa narasumber berikutnya ini sangat mencerminkan kegelisahan kita dalam masa pandemi corona seperti ini. Uh, Namanya Fedi Vianto. Nanti saya perkenalkan lebih lanjut. Tapi terima kasih yang sudah join ke dalam channel Inspirasiku, The Wellness Movement by Idiara dan Siaga. Nah, jadi kita langsung coba. Fedi udah login. Hai Fed, apa kabar? Halo, apa kabar Iwan? Aduh, sehat Fed? Alhamdulillah sehat. Aduh, terima kasih udah join di sesi keduanya Inspirasiku. Fedi ini sekarang jadi narasumber yang pertama nih sebetulnya sebagai pembuka. Halo Fed. Halo. Ya, bisa dengar? Bisa. Yes, oke. Fedi Vianto. Nah, sebetulnya kita sempat pernah bawain ini juga waktu pas kita ingat nggak pas kita tahun 2018 ya Fet ya, kita pernah ngobrolin ini ya. Iya. Tapi ini salah satu yang cukup menarik buat saya sih tentang I think you are the first orang yang finish di full marathon di Kutub Utara, betul ya? Betul. Jadi kebetulan tahun 2018 dapat kesempatan buat jadi peserta Indonesia pertama untuk North Pole Marathon. Gitu. Dan maksudnya gini, apa sih yang dicari? Kenapa carinya North Pole? Jadi itu sebetulnya apa ya? Itu surprise sih sebetulnya. Jadi kesempatannya itu tiba-tiba datang. Jadi FWD asuransi nyari di Indonesia yang bisa dikirim ke North Pole Marathon namanya. Jadi mereka pengen ngirim dari setiap yang ada perwakilan FWD-nya, ngirim atlet. Nah, kayaknya mereka melakukan pooling gitu, nyari talent, nyari atlet. Nanti nama gue masuk gitu ke list mereka diwawancara. Ya pertama ditanya, pernah denger nggak North Pole Marathon? Ya gue pernah dan gue pernah denger maraton. Tapi kalau digabung belum pernah ya. Dan seperti apa pas saat itu belum kebayang. Cuma memang kebetulan memang saya udah pernah ke Arctic Circle sebelumnya, Arctic atau lingkar kutub. Circle udah pernah sebelumnya dalam rangka latihan, sebetulnya latihan ekspedisi sama Dablam. Jadi dan saya tahu persis di mana startnya gitu, di mana bulanan itu udah pernah semua. Dan memang waktu itu FWD sendiri nggak akan support, maksudnya kan pergi sendiri siapkan peralatan sendiri dan pergi sendiri ketemu sama tim di Tromso ya. Jadi kalau teman-teman ini kita lagi tunjukin petanya nih. Ini benar-benar di atas bumi ya, Fet ya? Mungkin kalau kita kan Tiwa ya, jadi kita negara katolik lintang 0 derajat. Nah, ada lintang kebalikannya 90 derajat, yaitu di kutub gitu. Atau 90 Nord. Jadi ini katakanlah bumi diputar lah ya, peta ini Indonesia bumi diputar dilihat dari atas gitu, dari kutub utara. Jadi memang bisa dilihat di sini yang ada lingkaran itu namanya lingkaran Arktika atau Polar Circle. Itu luas banget. Dan banyak sekali yang menariknya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar aurora borealis yang di langit warna hijau yang kayak animasi bergerak yang disebabkan oleh magnetik matahari ya, sebetulnya itu ada magnetik matahari yang menerpa bumi jadi warna yang sangat keren banget itu.
itu ada di lingkaran Arktik ini. Buat teman-teman pernah dengar ada midnight itu mati di tengah malam di sini juga. Ada matahari di malam hari. Jadi kalau dilihat lingkaran cukup luas dan meliputi beberapa negara ya. Jadi ada Greenland yang paling gede itu. Greenland itu sebetulnya bukan negara sih, itu bagian dari Denmark. Terus ada Alaska, ada Kanada, terus ada Rusia dan ada Norway gitu. Nah, Fed, ini kita langsung ke, karena kan waktu itu pernah Fedi pernah cerita bahwa ada persiapannya dulu nih. Tapi ada beberapa race atau ada topik yang memang pengen kita bicara lebih menarik nih setelah ini. Kita langsung ke race story-nya sendiri. Bisa ceritain nggak pada saat race itu kan semuanya pasti putih semua kan, salju kan. Nah, bisa nggak ceritain gimana berjuang dengan mental, walaupun mungkin itu sesuatu yang menarik dan sesuatu yang baru buat lari di North Pole, tapi kan pasti ada namanya perjuangan yang kayak misalnya lari 42 kilo di dingin-dingin tuh rasanya gimana? Boleh nggak ceritain, Pak? Jadi, kalau tadi terlihat petanya tadi ya, jadi di lokasi tengah, kalau boleh ditunjuk, itu yang tadi ya, peta tadi, di tengah itu nggak ada daratan tuh kan yang mengambang di atas laut gitu. Jadi ini unik banget karena pertama memang ekstrim, pasti banyak yang berbeda juga di sini, dia sangat kering juga. Jadi cold and dry gitu. Pasirnya saljunya itu berbeda banget. Salju yang umumnya kita pernah rasain, karena saljunya kering mirip pasir sih sebetulnya, kayak padang pasir sih, kayak pasir pantai gitu. Jadi kalau kita bisa lari di salju gitu, di snow gitu, kita cari yang udah diinjak orang gitu, yang udah empuk, itu lebih padat gitu orang. Kalau di North Pole tuh diinjak malah licin tuh yang udah diinjak orang, jadi orang belum diinjak terpaksa karena di bawahnya itu salju nggak tahu tebal bawahnya. Jadi kalau yang udah di bekas injakan orang tuh pasti kepleset karena itu ada esnya di bawahnya gitu. Es biru di bawahnya. Oke. Dan Fedi adalah satu-satunya orang Indonesia yang ikut. Ada berapa peserta, Pak? Pada sekitar 40 orang dari berbagai negara. Nah, gue sendiri itu bagian dari tim Asia. Jadi tim Asia itu ada beberapa, ada Korea, ada Vietnam, Filipina, Singapura, dan Jepang dan lain sebagainya di tim gue. Gitu. Woi, ini videonya nih. Kita lagi tayangin videonya pada saat kapan lagi Indonesia lari di North Pole. Iya, jadi sebetulnya ya kalau misalnya diceritain nih, North Pole nih istimewa banget. Kenapa? Mataharinya nggak pernah, itu selalu jam ini mataharinya itu kan 24 jam. Paling ya. Jadi seminggu saya datang di sana itu matahari terbit untuk pertama kalinya. Jadi 6 bulan itu malam. Gitu. Dan itu baru terbit. Dan itu selama lebih dari 48 jam, hampir 3 hari di sana itu jam 8 pagi mataharinya. Jadi nggak pernah tinggi. Ya udah tempat yang sama, kita udah lost waktu aja, nggak tahu jam udah berapa jam. Karena nggak ada perubahan sama sekali. Oke. Gitu. Nah, jadi apa yang kita bicara tentang tadi kan keseruannya. Tadi kan bicara tentang sekarang kita bicara apa struggle-nya. Apa yang di otak dipikirkan waktu itu pas lagi ada kan, pasti kan ada tuh masa-masa sulit pas kayak udah capek banget sih, ini ngapain sih ke sini, kan ada mental yang bergejolak ya. Betul. Jadi sih hampir, kalau bukan hanya gue sih, hampir semua peserta pikirannya adalah takut sih, rata-rata ya. Kalau gue sih enggak. Cuma rata karena ekstrem dinginnya dan jaraknya, dan selain dingin juga kan sebetulnya itu ada resiko beruang kutub ya di sana, karena itu emang tempatnya polar bear ya. Dan beruang kutub tuh paling bahaya, itu memang tempat tinggal mereka sih, kita yang datang ke habitat mereka sebetulnya. Jadi
Jadi ada risiko-risiko seperti itu dan sebagian besar peserta yang kepikiran yang penting finish gitu. Karena Oke. ya Berapa catatan waktunya berapa, Fed? Full marathon di North Pole. 7 jam 40 menit. Itu 7 jadi jam hitungnya sih sebetulnya trail ya. 7 jam 40 menit. Nah, itu Betul. itu tapi terus terang kita pun bangga loh. Maksudnya I think lu ada Fedi ini ada orang pertama Indonesia yang di North Pole kan ya? Finish di North Pole. Betul. Kapan lagi? Siapa lagi? Waktu itu gue paling yang negara Southeast Asia juga hampir sama dengan yang atlet yang megang rekor Nas Korea ya. Kalau di jalan raya sih udah pasti nggak mungkin karena FM dia 2 menit. Wow, oke. Tapi di sana dia 7 jam juga. Berarti oke. Nah, sekarang kita bicara tentang yang lebih ekstrim lagi. Yang lebih ekstrim lagi adalah Norseman Extreme Triathlons. Mungkin belum tahu triathlon adalah ini kombinasi olahraga dengan berenang, sepeda, lari dan full Ironman distance ini ya, distance-nya full ya. Bisa ceritain nggak, Pak? Jadi mungkin buat pemirsa yang belum Ironman ini triathlon, lomba triathlon long distance gitu. Ironman ini terdiri dari berenang sejauh 3,8 km, bersepeda 80 km, dan larinya full marathon 22 km. Nah, yang spesial dari Norseman ini, jaraknya yang disebut dengan Iron Distance juga tantangannya di startnya lompat lagi. Hampir semua peserta yang di ferry itu soalnya kenapa daftar lucu ya dengarnya waktu itu di sana karena sudah nih ngapain kita ya karena menegangkan sih di ferry itu kita kan dari Edsfjord tuh Norwegia ya negaranya naik ferry dulu ke tengah fjord gitu ke tengah terus berenang 3,8 katanya itu nggak ada buoys nggak ada pokoknya itu kota lihat nah berenang ke sana gitu. Itu jadi kayak ditunjuk gitu ya. Itu ada lampu ke sana aja dari udah ferry ya. Sih bro. Dari ferry karena kan ferry tinggi ya. Tapi pas berenang Iya. Pas berenang nggak kelihatan. Ya. Itu berapa derajat? Rata sih 12 sampai 14 Celsius. Air ya, beda dengan di air dingin banget itu. 12 derajat di air itu dahsyat lah, kalah lah minus di kutub utara tuh kalah dingin. Oh ya? Wow. Iya, kan air. Jadi air tuh beda kan sama udara ya. Air kan badan. Jadi pertukaran panas cepat banget. Iya, betul. Hipotermia yang ditakutkan ya, salah satunya ya. Betul. Terus sepedanya sepedanya sendiri 180 km dan distance. Cuma spesialnya ini dia supportnya ada. Biasa kan ada water station, nggak ada ini. Kita harus punya tim support itu pakai mobil. Dan ini dari timur ke barat Norway. Jadi melintasi pegunungan. Altitude-nya tuh mencapai 4.000 meter. Total altitude gain. Tanjakannya itu total 4.000 dari mulai sampai finish. Jadi nanjak, turun, nanjak lagi. Ini ekstrim sih, karena Ironman rata-rata paling 1.500 meter altitude gain-nya. 1.000 aja udah dianggap tinggi biasanya buat race Ironman. Oke, pertanyaannya, berapa orang Indonesia di situ? Gue baru yang pertama juga, karena ini mewah banget. Pesertanya cuma terbatas 60 orang pilih dan ada ballotnya gitu, ada undiannya dan peserta daftar tuh 4.000 orang dari seluruh dunia, dipilih cuma 160 dan kebetulan lagi kan North Pole gue terpilih sebagai yang pertama dari Indonesia. Belum ada lagi yang keduanya ya.
Kalau North Pole Marathon Oke. tadi tahun lalu ada masalah ada COVID, Osman juga ya. Nah, ini Susah. ada salam-salam nih, ada salam-salam dari yang di chat-chatnya yang live IG sekarang, kuat banget dan katanya bukan manusia. Nah, ini ada pertanyaan nih, pas nih kebetulan ada salah satu teman dari komunitas juga nih, dari Tribats. Gimana caranya seorang Fedy Vianto yang tinggal biasanya di Indonesia yang climate panas gini ya, iklim panas, terus bisa race di daerah dingin terus? Bisa share nggak? Jadi gue tuh suka dingin ya. Dan belajar dinginnya juga sebetulnya dingin itu kan butuh pembiasaan juga ya. Butuh dan itu mulai biasanya karena dulu gue pernah ekspedisi pernah trekking mendaki di Malaya. Jadi itu berbulan-bulan lama-lama nyaman juga dengan dingin ekstrim gitu. Jadi dan tahu juga kalau badan gue bisa cepat sekali adaptasi dibanding orang lain. Itu ya kayak pas Norseman aja orang-orang bingung karena gue sepedahan di gunung itu nggak pakai apa-apa, cuma jersey doang. Yang lain pakai jaket. Coba dicek. Padahal yang negaranya negara mereka loh, atau negara dingin loh. Padahal kalau gue kan dari ekuator ya. Cuma kalau adrenalin udah naik, itu badan anget sih. Nggak pernah kedinginan. Betul. Ya. Nah, terus tadi ngomong tentang ada satu kegiatan ekstrim yang Fedy lakukan kan ya, sebetulnya adalah satu mendaki gunung Himalaya ya itu ya? Betul. Jadi 2013 gua tergabung tim ekspedisi Indonesia ke namanya Mount Amadablam. Itu di Himalaya di Everest Region. Itu ketinggiannya 6.856 meter. Hampir 7 jadinya, dan itu technical jadi climbing gitu. Seperti itu. Nah, terus kan kalau kita bicara ya kalau ini kan berbeda dengan konteksnya kalau misalnya tadi kita bicara North Pole atau ya Norseman itu kan semuanya di darat kan ya. Berarti kan dalam hal oksigen itu kan ya cukup gampang bernafas. Nah, ini kan kita berbicara betul. Di ketinggian, berarti kan ada hipoksia kan. Hipoksia itu adalah ketika otak kita kekurangan oksigen, darah kita kekurangan oksigen sehingga bisa membuat darurat medis. Nah, bisa ceritain nggak adaptasinya gimana? Jadi kalau mendaki gunung tuh ada yang disebut dengan proses aklimatisasi. Kalau aklimatisasi ini harus dilakukan bertahap dari satu ketinggian ke ketinggian lainnya. Itu biasanya kita butuh beberapa hari untuk beradaptasi badan kita terhadap oksigen ketinggian. Jadi darah kita itu normalnya nggak akan mampu buat narik oksigen ke dalam darah, mengikat oksigen. Tapi dengan terbentuknya sel darah baru, nah itu akan yang bisa beradaptasi, nah itu yang akan bisa mengikat oksigen tersebut. Nah, kalau misalnya orangnya gagal melakukan aklimatisasi, ada yang disebut dengan altitude sickness, itu bahaya, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi masalahnya adalah badan orang tuh beda-beda, nggak semua orang sama aklimatisasinya, dan orang Indonesia tuh umumnya lama banget buat bisa acclimatize. Kalau nggak bisa acclimatize itu bisa menyebabkan ada edema di paru-paru dan di otak ya, apalagi udah untuk ketinggian 6.000 meter. Karena kejadiannya pada tim gua ini, salah satunya ada yang kena edema di paru-paru, itu setelah mencapai ketinggian 5.500 meter. Gitu. Jadi memang lu di Amadablam ini penuh ceritanya. Kenapa? Summitnya tuh lu sampai di Fedy sampai di summit, sampai di top. Saya sampai summit. Satu-satunya yang sampai summit dari jadi saat itu banyak sekali. Tahun ini emang agak istimewa. Jadi musim buruk, cuaca buruk banget, badai salju, pokoknya penuh dengan masalah aja. Dan
ada banyak tim dari seluruh dunia, itu cuma 2 tim yang bisa muncak. Nah, salah satunya gue, satu-satunya dari tim gue. Jadi Indonesia kebetulan tahun itu ngirim 2 tim, satu Bandung juara, satu lagi tim Gapai Tinggi ya. Sebetulnya kalau lihat Instagram gue kan Gapai Tinggi tuh. Nah itu dari nama tim sebetulnya waktu ekspedisi itu. Jadi dari tim itu cuma gue dari 6 orang, dari 4 pendaki, cuma gue yang sampai summit. Total pendaki Wah, Indonesia iya. ada 7 dari 2 tim itu. Keren. Jadi dari 7 Uh, orang yang berhasil cuma satu. iya dari Indonesia ya. Dari seluruh dunia Yes, cuma yes. 2 tim yang bisa summit dari seluruh dunia tahun itu. Wow. Karena Oh ya? cuacanya buruk banget, cuacanya buruk banget. Uh, itu tim Bandung juara tuh pulang duluan karena mereka datang duluan. Jadi kebetulan mereka kena badainya tuh. Jadi base camp aja Hmm. sampai saljunya sampai sedada sih katanya. Pas gua nyampe Nah, udah nggak setinggi itu. itu dia. Ngomongin base Nah camp. ini lihat Apa iya gambarnya ini ya. benar Ini cara camp 2 ini. Ini ini camp 2 cara ini kalian terkenal banget nih fotonya. ini tempat kalian istirahat gitu di tengah. Ini Betul. nggak ngeri. Jadi pendakian tuh ada berapa ini kan ada berapa tahap. Jadi dari base camp kebetulan Ahmad Dablam tuh ada 3 camp. Ahmad Dablam tuh ada base camp dulu, terus Aswan base camp, lalu camp 1, camp 2 dan camp 3 baru summit gitu. Itu karena proses aklimatisasi tadi. Nah, camp 2 ini seperti ini. Gitu. Nah, camp 3 itu nggak bisa dipakai karena tahun sebelumnya longsor dan ada pendaki yang mati karena kena longsoran, jadi nggak digunakan. Ini camp terakhir dari camp 2 ini ke summit umumnya ya. Kecuali gua karena waktu itu kebetulan tim gua sebagian besar dievakuasi, tinggal termasuk Sherpa juga ada yang dievakuasi 1 orang. Kan kita punya 2 Sherpa, 1 dievakuasi. 1 Sherpa lagi, tinggal gua sama 1 Sherpa lagi. Tadi yang ada foto di puncak berdua tuh. Jadi umumnya harusnya dakinya camp 1 nginep, advance base camp nginep, camp 1 nginep, camp 2 nginep baru ke summit. Tapi karena keadaan yang sangat kondisi yang tidak mungkin saat itu, gue daki langsung dari base camp ke summit dalam 28 jam. Jadi Wah, berangkat hari ini 28. misalnya jam 8 pagi, nyampainya jam 12 siang besoknya di puncak non-stop gitu. Jadi kita akhirnya Iya, melakukan perbuatan gila karena camp 2 tadi kan kelihatan tuh kecil banget, sempit. Pada iya. saat itu window cuacanya lagi bagus di hari itu. Jadi semua mendaki hari itu dan penuh langsung. Pas gue nyampe situ udah nggak ada space, terpaksa dilanjutin. Nah, Fed, Wah ini gimana kita nih, lagi pulang atau lanjut gitu kan? Nah, Fed, kita Gitu. lagi lihat di gambar. Sekarang ini adalah ada sertifikat yang dikasih. Jadi ini bukan Betul. sertifikat main-main dong. Bukan. Jadi Ahmad Dablam ini dianggapnya sekelas Everest. Jadi bukan hanya dapat sertifikat ini, juga gue masuk ke Everest database. Itu database itu buat orang yang telah summit di 14 gunung tertinggi di dunia. Salah satunya Everest, K2, yang ada di Everest aja ya, yang di area region Everest aja, dan salah satunya Ahmad Dablam. Jadi ada proses wawancaranya untuk memastikan benar orang jujur apa enggak sampai puncak kayak gitulah. Dan akhirnya dapat sertifikat tadi dengan muka yang sudah gosong gitu. Nah, jadi sekarang gini, ini ada salah satu followernya Fedi nih. Ada yang bilang pantesan dia kalau kepanasan pada lari di Papua Bedugul dia biasa aja. Lari di Singaraja di Lovina kepanasan. Nah, Iya betul. sekarang Ya emang gitu. di Fedi kan tergabung dalam beberapa komunitas. Salah satunya adalah Indo Climbing. Betul. Ya. Betul. Dan kan sekarang malah punya kayak semacam wahana ya di salah satu mall. Indoor climbing gym. Indo Climbing Gym. Oke. Nah, bisa ceritain nggak tentang kenapa sih menekuni bidang rock climbing ini atau wall climbing ini? Jadi ya sebetulnya awalnya gara-gara persiapan Ahmad Dablam tadi. Setelah
mempelajari gunungnya teknikal banget, terpaksa harus latihan. Artinya sebenarnya sih udah lama ya tahu manjat, tapi terpaksa benar-benar belajar itu karena Ahmad Ablam ini, karena gue tahu gue apa yaitu olahraga yang paling lemah ya. Apa sih tekniknya? Ini manjat beneran soalnya Ahmad Ablam itu nggak kayak kalau Gunung Everest jujurnya trekking gitu. Gunungnya trekking nggak perlu punya skill manjat gitu. Oh. Nah Ahmad Ablam ini butuh skill manjat. Jadi mau nggak mau ya belajar teknisnya ya, safety-nya yang penting ya, karena di sana tuh fixed rope, kadang-kadang pakai ice, mix ice and rock climbing gitu kan, kadang-kadang butuh kemampuan juga ice climbing juga, makanya gue sampai sebelumnya ke Svalbard, terus belajar ke Iceland segala macam buat itu, salah satunya ya itu penyebabnya. Jadi ini salah satunya nih trip di Padalarang nih, tebing 90. Oh, di Indonesia. Citata, ya. Ini Citata. Jadi benar-benar ini setengah derajat ya. Komunitas Indoclimb ini normal derajat. Apanya nih? Benar-benar nol. Maksudnya benar-benar 90. Oh iya. Rock climbing pasti 90, makin hanging makin ini sih. Jatuhnya makin nggak nabrak sih. Sebetulnya kalau scrambling gitu agak nggak kurang dari 90 derajat tuh agak ngeri-ngeri juga, karena lebih gampang manjatnya tapi ngeri gitu. Atau slab gitu meskipun susah dan ngeri juga, karena kalau jatuh nabrak batu. Kalau 90 derajat lebih aman. Nah, terus Red, ini kita sering bikin trip nih, kayak ini nih di Laos ini sama komunitas Indoclimb juga, kita emang tiap tahun tuh ngadain perjalanan, salah satunya ke Laos ini, di Takek, Laos, ke Krabi, Thailand, ke Chatba, Vietnam, terus juga tahun lalu sempat ke Amerika juga, ke Colorado dan ke Yosemite. Wah, boleh tolong dikasih lihat gambar Colorado bagi Anda yang mau join. Nah, nih tuh. Rock climbing di Colorado. Jadi kalau di Amerika itu di Colorado tuh Boulder ya. Boulder tuh kayak surga olahraga gitu, surga olahraga outdoor. Semua olahraga outdoor ada. Mau mountain bike, mau apa? Ada, mau segala macam lah. Rafting itu bisa, apa kayak itu bisa berkilo-kilometer ya. Maksudnya benar-benar grade-nya juga tinggi. Rock climbing juga di sana benar-benar populer. Jadi emang orang Colorado tuh senang banget olahraga. Terutama orang Boulder. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ikut nih, pengen ikutan kayak pergi trip kayak begini, ada nggak requirement-nya untuk bisa ikutan ke sana? Ada harus ngumpulin jam terbang kah untuk climbing-nya? Sebetulnya sih kita kita memang tujuannya Indoclimb itu kan buat bikin ini lebih populer ya. Jadi kita nunjukin bahwa semua orang tuh sebenarnya bisa manjat gitu sih. Sebetulnya level apa aja, dari yang sangat belum pernah sama sekali sampai yang bisa kita bikinin, bisa kita pasangin jalurnya gitu. Karena jalurnya tuh ada di Indonesia, meskipun sangat terbatas di Indonesia ya. Kalau di luar negeri tuh luar biasa sih, deh, jalur very easy sampai very hard tuh ada. Kalau di Indonesia ya terbatas gitu. Buat yang buat beginner terbatas, tapi tetap ada ya. Jadi tetap bisa untuk manjat gitu. Nah kalau untuk mau belajarnya ya salah satunya di Indoclimb Efek Sudirman ya, kita bisa bilang indoor climbing gym pertama di Jakarta, dan kalau di mall di the highest wall juga ya buat Indonesia. Gitu. Ya, ini kita sekarang masih stage awal kan ya kalau nggak salah ya, atau udah naik ke atas sekarang? Udah jadi sebetulnya, kita sebenarnya siap untuk buka nih. Nah, tapi ya ada kejadian COVID-19 ini ya kita harus pending sih. Udah kita tutup dari tanggal berapa ya? 15 Maret gitu. 17 Maret gitu. Harusnya udah siap grand opening nih. Nah, itu kalau yang buat beginner nih yang lagi nonton nih sekarang nih kan, jadi gara-gara dengerin Fedi jadi tertarik nih. Itu tingginya pertama adalah batasan umur. Umur berapa yang boleh ikutan. Terus kedua, seberapa tinggi sih dan seberapa aman sebetulnya ini? Jadi kalau bisa lihat gambar yang sebelumnya, kalau boleh, yang ada orang rame-rame. Nah ini, jadi kita punya fasilitas namanya bouldering. Jadi kalau manjat di Olimpiade nanti kan, sebetulnya manjat tuh masuk Olimpiade Tokyo ya. Dan itu ada 3 disiplin, 3 cabang. Yaitu yang pertama speed climbing, yang
mungkin teman-teman lihat di Asian Games kita mendominasi, kita dapat 2 medali emas itu ya, 3 medali emas sorry dari speed climbing. Terus ada yang disebut dengan lead climbing, tadi masang tali kayak gue masang ini, atau yang tadi yang sebelumnya yang wall tinggi tadi. Dan ada yang disebut dengan bouldering, ini boulder. Bouldering ini tingginya cuma 4 meter, tingginya cuma 4 meter. Di bawahnya matras, jadi kalau jatuh itu aman, matrasnya tebal. Jadi ini jangan salah, ini benar-benar bouldering tuh olahraga teknik belajar manjat tuh di sini justru bisa belajar karena bisa nyoba gerakan-gerakan yang aneh-aneh yang benar-benar melatih keseluruhan core ya. Jadi kalau orang mikir manjat itu tangannya harus kuat gitu, ya benar, tapi nggak bisa cuma pakai tangan aja. Orangnya tangannya gede, manjatnya pasti jelek. Karena butuh fleksibilitas, butuh core, butuh kekuatan core, body tension ya istilahnya. Butuh kekuatan kaki juga untuk tekanannya. Karena orang yang mengandalkan kekuatan tangan itu pasti nggak cepat capek gitu di manjat. Padahal manjat tuh butuh stamina juga kan buat ini. Juga lucunya, gue menariknya di bouldernya bisa lompat-lompat ya. Orang bisa kebalik, bisa lompat di sini karena nggak takut jatuh ya. Gitu. Oh, jadi ini sebetulnya olahraga yang aman buat anak-anak nggak? Aman banget. Nah, aman jadi banget. Ini sebetulnya semua usia sih, cuma ya anak-anak sampai dewasa bisa. Oh, ya, karena di bawahnya kan ada itunya kan, ada alasnya ya, ada empuk ya, ada matrasnya. Ada matrasnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Indo Climbing dan bagaimana komunitas rock climber atau pemanjat itu di Indonesia sekarang ini, Pak? Halo? Banyak sih komunitasnya, banyak komunitasnya. Halo, kedengaran sore? Ya. Halo? Ya, banyak sih komunitas manjat sekarang. Terutama sih makin populer semenjak kita menang Asian Games, semenjak atlet kita berjaya di Asian Games. Dan kalau di dunia juga makin populer sekarang. Di Jepang aja ada ratusan bouldering gym ya, memang kalau ngetop banget di Jepang. Dan itu terutama makin ngetopnya karena akan masuk Olimpiade sih, karena dapat 2 medali emas di Olimpiade. Jadi 2 slot medali emas ya. Jadi itu yang bikin makin populer olahraganya. Nah, dari Indo Climber, dari Indo Climbing sendiri, berapa banyak sekarang orang-orang yang memang sudah terdaftar di dalam komunitasnya? Berapa ya? Banyak banget sih. Ada jadi ini memang dari komunitas untuk komunitas sih. Kita ini untuk waktu sebelum buka aja yang support untuk pre-membership aja udah 100 orang. Sekarang udah jauh lebih banyak lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya tadi Fedi menekuni, kita masuk sedikit ke konsep mental dan wellness ya, Het ya. Tadi Fedi udah ngomongin tentang full marathon, triathlon, terus ke gunung, terus yang ketiga malah daki sekarang ya malah. Nah, itu kan udah kayak multiplying gitu kan ya. Apa sih cita-cita yang belum tercapai? Ya lebih ke apa ya, giving back to community aja sih abis ini. Kalau race-nya mungkin nggak usah terlalu sering. Tahun ini nggak ada race ya, kita semua sama nasibnya. Gue harusnya ikut Saltman Extreme nih bulan ini, tapi bulan Juni besok, tapi cancel. Ya mungkin lebih banyak setelah ini ya giving back to community. Indo Climb itu salah satunya. Waktu itu kita bikin mini triathlon juga di Triathlon Buddies atau Anniversary 3 ya sebutannya. Itu juga dalam rangka giving back to community juga, karena mau nggak mau yang besarin kita kan komunitas ya. Gitu. Yang support kita pas latihan, pas Norseman itu yang support ya Triathlon Buddies. Pas Norpol yang support ya Indonesian Spartans. Jadi memang komunitas-komunitas ini yang membesarkan kita sih. Jadi itu yang kita ya ada kewajiban sih untuk giving back.
Nah, Pat, dalam hal kondisi pandemi corona ini, apa yang akhirnya setidaknya kayak kan semua itu kan eh, sport-sport yang tadi udah disampaikan Fedi tadi kan semuanya sport yang memang membebani secara mental. Kalau mentalnya nggak Betul. kuat, walaupun fisiknya kuat ya tetap aja bisa bisa jadi gagal kan. Nah, apa yang akhirnya Fedi dapetin dari konsep mental health dari sport-sport tadi dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini ya? Jadi ya mau ngomong kita harus terima ya. Maksudnya saat ini kan kita yang mampu ya, kita kerja di rumah, stay at home. Uh, dan itu mungkin berat ya buat kita ya, apalagi yang biasa olahraga outdoor, tiba-tiba harus di rumah terus gitu. Kita sebetulnya mengalah sih ini, mengalah untuk kebaikan masyarakat, untuk stay di rumah. Gue sendiri sama sekali nggak latihan olahraga di luar, sama sekali selama 8 minggu ini di rumah terus. Kecil tempatnya, sempit, bosen ya, tapi ini mengalah sih demi kita andaikan kurva COVID ini. Hmm. Gue yakin sih memang ini mungkin gue ambil hikmahnya aja sebagai bagian dari recovery ya. Dengan istirahat yang panjang ini bisa memulihkan, semoga ya bisa memulihkan cedera-cedera yang lama gara-gara latihan yang agak berat gitu. Dan juga mungkin kalau dari pelajaran, bisa ngambil pelajaran dari misalnya pengalaman gue mendaki sama Dablam itu sebetulnya waktu itu gue ya udah pesimis sih bisa summit gitu kan. Karena hampir semua anggota tim udah nggak bisa lanjutkan, cuaca tidak mendukung, tim lain juga udah pulang gitu, ngapain sih dilanjutin gitu kan. Tapi ya uh, bokap gua pernah bilang kalau yang gue sangat inget gitu, titik putus asa itu sedikit lagi tuh titik keberhasilan gitu. Bentar lagi berhasil sebetulnya. Jadi saat kita udah putus asa banget itu dikit lagi kita tahan itu bisa jadi berhasil, dan itu gue udah buktikan gitu. Jadi beberapa kali misalnya Norseman juga gue itu udah kayak tinggal 5 menit lagi tuh di cut off finish dan akhirnya bisa lolos juga gitu. Jadi memang uh, ya itulah maksudnya, kita tetap harus optimis gitu dalam situasi apapun, dan justru pada saat yang sangat putus asa itu yang sangat menentukan gitu. Dan kita harus ingat juga gitu bahwa kita tuh selalu saling support. Makanya kenapa gue bisa finish Norseman yang agak nggak masuk akal itu buat gue ya. Gue kan bukan atlet nasional gitu. Itu kelas atlet nasional gitu. Jadi kenapa gue bisa ya karena gue merasa itu pada saat itu bukan gue yang harus bukan gue bukan tentang gue lagi, tapi tentang orang-orang yang nemenin gue pas latihan, yang support gue, banyak sekali gitu komunitas yang support gitu. Kalau gue sampai nggak finish kan, itu pertanggungjawaban gue gimana. Jadi lebih kayak gitu. Jadi itu yang mendorong gue untuk bisa menyelesaikan gitu. Jadi sekarang juga mungkin pelajarannya kita bisa saling support sih. Itu aja yang paling penting. Mungkin salah satunya dalam bentuk acara ini, sharing, ketemu, ngobrol online, latihan bareng, yang dilakukan komunitas banyak tuh latihan online bareng. Indonesian Spartan gitu bikin latihan-latihan bareng tiap hari, tapi juga sore ada nih pakai Zoom gitu kan. Jadi memang itu yang bisa membuat kita saling memperkuat ya dalam kondisi seperti ini. Siap, Fed. Wah, keren banget. I think story lu inspiring banget buat kita semua, karena kenapa akhirnya memang saya kontak Fedi, waktu itu memang saya kepikiran orang yang paling cari ekstrim sport seperti ini salah satunya adalah Fedi gitu loh. Ini kan yang kita, karena kasus pandemi corona ini sangat bermain dengan mental kita kan. Jadi thank you banget Fed story-nya, dan setuju banget. Jangan putus asa sekarang. Kalau kita putus asa sekarang, ternyata sebetulnya besok tuh udah berakhir. Bisa aja begitu kan. Kalau kita akhirnya kita nggak bisa survive, ya akhirnya kita sendiri yang rugi. Fedi, thank you banget story-nya. Ya, terima kasih kesempatannya. Sukses buat acara berikutnya. Acara ini juga. Terima kasih. Sampai besok kan ya? Sampai besok. Nah, kita masih ada cerita-cerita seru lagi, inspiring story-story lagi sampai sore nanti. Jadi, Fed,
izinin saya untuk nutup ya. Jadi terima kasih Ya, buat semuanya thank you. yang udah Terima kasih nonton semuanya. nonton sesi ini dengan tema menghadapi kesulitan yang memang sangat related banget sama kasus seperti sekarang ini. Jadi tetap semangat, tetap kita support satu sama lain, karena kalau kita sendirian kita nggak akan kuat. Setuju ya, Fet ya? Setuju. Oke, nantikan sesi-sesi berikutnya setelah ini di Inspirasiku, The Wellness Movement by Idiaran dan Siaga. Terima kasih Fet.